Misal ini ada namanya tepisan yang ke dalam ya. Jadi coba tendang, apa ya? Tendang. Serut. Nah, ini ke dalam. Jadi kalau ke dalam berarti kita mengincar serangannya ke bagian belakang. Jadi ke dalam situ dia. Ada juga tepisan yang keluar. Nah, kelihatan nggak sih ya? Ya. Nah, ketika kalian pengen ngeblok, posisi tangan kalian tuh posisi tangannya itu harus melebihi kakinya dia. Inilah aku sang pejuang kemenangan. Aku sang pejuang kemenangan. Sang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan istri saya Wewe Wita dalam channel YouTube Denny Wewe. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membuatkan video requestnya dari channel YouTube Nus. Noes apa Nus ini? ya itulah. Nus. Mas Denny nanti buat video berkenaan dengan jenis-jenis tepisan tendangan. Oke, jadi requestnya membuatkan video tepisan tendangan ya. Jadi ada tepisan, ada tangkisan ya, sama nggak sih ya? Ntar tapi mungkin saya akan membuatkan tepisan. Ada juga cara mengantisipasi tendangan itu selain tepisan dengan tangkisan. Sama nggak sih tepisan dengan tangkisan tuh? Mungkin kalau tepisan itu kita mengelak kali ya, tapi kalau tangkisan itu kadang motong, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi kita buatkan juga lah ya. Jadi tepisan blok itu termasuk tangkisan ya? Termasuk, karena yang namanya tangkisan itu berarti mengamankan ini kan, menghindari serangan lawan atau mengamankan body kita, body protector kita supaya nggak kecolongan Oleh tendangan tadi. Oke, kita buatkan contohnya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan ada beberapa contoh tepisan ya. Tepisan ke dalam, tepisan ke luar, ada juga tepisan ke bawah. Dan ditambah dengan ada juga memakai teknik blok dengan tangan. Ya, jadi tepisan kita menggunakan tangan aja ya. Ada juga teknik blok dengan kaki, tapi kita mencontohkan dengan tangan ya. Biasanya kalau tepis kan dengan tangan nih. Jarang nih silat sama-sama nepis dengan kaki itu jarang ya. Oke ya, jadi yang pertama tepisan yang ke dalam. Misalnya ke dalam atau keluarnya itu tergantung kuda-kuda biasanya ya. Kalau misalnya kita kuda-kuda kanan berarti ke dalamnya ke sini, tapi kalau kuda-kuda kiri beda lagi. Pokoknya tergantung kuda-kuda. Sebenarnya kalau saya sih sama ya. Misalnya kalau aku kuda-kuda kiri, coba pasang. Misalkan mundur dikit, tendang. Nah ini berarti ke dalam nih. Tendang lagi, misalkan yang sama. Kalau saya sih sama sih, bisa semua. Cuman ya kalau kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Mungkin dia kalau mau nepis harus ganti kaki ya. Tapi kita harus bisa semua, mau posisi apapun kita harus bisa semua. Enggak, maksud aku bukan ganti kaki. Maksudnya yang dimaksud tepisan dalam sama tepisan luar itu tergantung kuda-kuda kita. Maksudnya kalau ke dalam berarti kan dalamnya kita, posisi kanan ini berarti kadang orang tuh bilang dalam tuh ke kanan apa ke kiri ya, tergantung posisi kita. Ya. Pokoknya intinya kalau ke dalam itu dimana kita menepisnya, jadi ke dalam. Ya, nah ke dalam. Ini tubuh kita karena ke posisi sini, tapi kalau posisinya ke sini, gitu ya. Yang ke dalamnya ke sini. Berarti tergantung kuda-kuda kan, benar? Tergantung kuda-kuda kita. Oke, jadi misalkan tendang satu ya, ada tepisan boleh dengan satu tangan, dua tangan boleh ya. Misal ini ada namanya tepisan yang ke dalam ya. Jadi coba tendang, apa ya? Tendang. Serut. Nah ini ke dalam. Jadi kalau ke dalam berarti kita mengincar serangannya ke bagian belakang. Jadi ke dalam situ dia. Ada juga tepisan yang keluar. Nah, kelihatan nggak sih ya? Antara ke dalam dan keluar tadi. Coba nih kalau bagian keluar. Oke. Ya. Nah, boleh juga misalkan dengan satu tangan.
Jadi cuman aksi reaksi aja sih ya, sentuhan dikit, elak. Jangan lupa kalau kamu mau memakai tepisan, disertakan dengan elakan juga ya, egos atau zigzag itu lebih enak. Tapi kalau dia memang tangannya kuat nggak masalah kali ya, tepis aja. Jadi ingat, tepisan ke dalam, keluar, satu lagi tepisannya yang ke bawah. Coba misal, boom. Itu biasanya tendangan depan kali ya. Depan. Kalau sabit ke colong. Pokoknya serangan yang ke depan. Serangan yang bentuknya lurus ya. Lurus. Jadi ke dalam, kalau ke dalam keluar tadi ya bisa semua ya, baik sabit, lurus, bisa semua. Nah, bisa juga kita menepis dengan blok tangan. Nah, blok tangan tadi gini, rem. Jadi yang teman-teman harus ketahui, ketika kalian pengen ngeblok, posisi tangan kalian tuh posisi tangannya itu harus melebihi kakinya dia. Ini nih. Nah, jadi mau tendangan apapun, tendangan yang itu satu kaki. Nah, jadi tangannya itu sudah melewati atau memotong posisi kakinya dia. Jangan kalau mau ngeblok posisi di sini nih, ya jebol, ya tangannya nggak boleh ngelewati ini. Jadi ada juga yang menggunakan blok dengan kaki ya, tapi kita menjelaskan dengan tangan. Jadi tepisan dalam, luar, bawah, dan blok dengan tangan. Ada lagi? Ya intinya sih, pokoknya kalau misalnya tepisan sih, kalau menurut aku ya berarti kita mengelak, biasanya nepis. Tapi kalau dengan ada hindaran. Dengan ada hindaran, mengelak namanya, mengelak pasti hindar kan. Nah kalau misalkan tangkisan, dia kayak motong biasanya, motong serangan orang. Atau membentur juga ya. Ngadu kuatan mana nih tangan aku sama kaki dia. Tapi perlu diketahui ya, ketika kalian menangkis atau mengadu itu jangan asal bentur aja, itu ada tekniknya juga. Memang benar-benar ketika dia ngeblok tuh dipotong sebelum tendangan dia jadi. Jadi misalkan kayak ini, gerak dikit tur. Tapi kalau dia udah nendang, tangkis, kalah tangan kamu, betul nggak? Sakit. Jadi kita memang benar-benar motong posisi dia nendang, prak gitu. Dan serangan dia mati gitu ya. Jadi tangkisan dalam, keluar, bawah, tepisan ke bawah dengan blok. Jadi tergantung teman-teman enaknya yang mana ya. Dan di next videonya saya akan ada sambungan ini, video ini ada sambungannya lagi ya. Jadi dengan ada serangan dia akan dapat nilai plus, itu di next konten akan saya bahas lagi ya. Oke, mungkin itu saja sih ya penjelasannya antara teknik tepisan tadi, macam-macam tepisan itu tergantung teman-teman nih enaknya dengan 2 tangan atau 1 tangan ya. Kalau mau 1 tangan jangan dibentur, tapi dengan adanya egos dikit. Kalau mau ngeblok itu jangan nunggu tendangan lawan kita udah jadi, tapi dipotong gerakannya, dipotong biar tangan nggak sakit. Tapi kalau lawan nendang dulu kita nangkis, tangan kita sakit deh. Dan saran saya juga ketika mengeblok, blok tendangan itu jangan pakai tulang nih, tapi ini pakai daging sini ya, otot ini, dia nggak sakit. Tapi kalau kamu memakai tulang, ya tulang kaki dengan tulang tangan, tulang kaki lebih gede dari tangan. Jadi harus ngerti juga teknik bloknya itu menggunakan ini nih, atau ini nih, ini juga bisa nih ya, jangan tulangnya. Intinya sih yang penting kita memang yakin untuk nangkisnya ya. Kalau misalnya kita setengah-setengah biasanya ya pasti cedera. Iya. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman. Oke lah, jika memang masih kurang mengerti boleh komentar di bawah lagi. Jika ada request silahkan komentar di bawah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye-bye.